Halo, selamat datang di channel Bunda Kristi. Kali ini kita akan belajar tentang ketenagakerjaan. Selamat menyimak. Pertama, kita akan belajar mengenai pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenagakerjaan adalah segala aspek yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa waktu kerja. Yang kedua, pengertian tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pengertian angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang sedang bekerja, mencari pekerjaan, atau menganggur yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja. Terakhir, pengertian kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaannya lapangan kerja di masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja yang pertama adalah jenis tenaga kerja menurut keahlian. Yang pertama, ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memerlukan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan formal. Contohnya, ada dokter, hakim, dosen, notaris, pengacara, guru, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja, misalnya tukang masak, koki, sopir, tukang kayu, penjahit, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja. Misalnya, pesuruh, kuli bangunan, penyapu jalanan, tukang kebun, dan tukang becak. Selanjutnya, jenis tenaga kerja menurut sifatnya. Ada tenaga kerja jasmaniah, yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik saja. Contohnya, supir dan montir. Yang kedua, ada tenaga kerja rohaniah. Merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, dan ide. Contohnya, direktur, konsultan, dan manajer. Kemudian, ada tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Ada tenaga kerja bagian produksi. Adalah tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. Kemudian, tenaga kerja bagian pemasaran adalah tenaga kerja yang bekerja pada bagian penjualan atau bertugas mendistribusikan produk dari perusahaan ke tangan konsumen. Terakhir, tenaga kerja umum dan administrasi adalah tenaga kerja yang berhubungan dengan personalia, umum, dan administrasi. Permasalahan yang dihadapi tenaga kerja di Indonesia. 1. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. 2. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 4. Pengangguran. 5. Kurang sesuainya kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya. 6. Rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. 7. Perlindungan terhadap tenaga kerja masih kurang.
8. Waktu kerja yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 9. Hubungan kerja yang kurang harmonis antara pekerja dengan pemberi kerja. 10. Kesejahteraan dan kesehatan pekerja yang belum dipastikan dan diperhatikan secara optimal. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Karena banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja di Indonesia, maka pemerintah berupaya untuk mengatasinya. Antara lain dengan cara, yang pertama memperluas kesempatan kerja. Kedua, mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja. Ketiga, membatasi penggunaan tenaga asing di Indonesia. 4. Meningkatkan kualitas angkatan kerja. 5. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. 6. Menetapkan kebijakan pengupahan. 7. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja. 8. Menetapkan waktu bekerja. 9. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis. 10. Meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan pekerja dan keluarganya. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja antara lain: pertama, melalui pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA, atau SMK, dan perguruan tinggi. Kedua, melalui kursus keterampilan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Balai Latihan Kerja atau BLK, maupun yang diselenggarakan swasta seperti kursus montir, kursus komputer, kursus menjahit, dan kursus-kursus keterampilan lainnya. Ketiga, pengiriman tenaga kerja untuk pendidikan maupun pelatihan atau on-the-job training, baik dalam negeri maupun ke luar negeri seperti mengikuti workshop, seminar, magang, dan lain-lain. Yang keempat, untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk. Terima kasih sudah menyimak video materi ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.